Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Dalam step kedua pembahasan tentang asam urat, ini saya akan menerangkan cara mengobati atau mengatasi penyebab pertama, yaitu usus kotor. Jadi sebagian besar orang itu mengalami usus kotor. Kenapa? Karena usus kotor ini terbentuk dari proses makan. Kalau kita makan, pasti ada sisa-sisa yang kita makan. Kalau sungai yang berkelok-kelok saja, di kelokan sungai ini tertimbun lumpur, apalagi di usus manusia. Usus kita itu panjangnya itu 1,5 kali tinggi tubuh kita. Misalkan Anda tingginya 2 meter, maka usus Anda itu 3 meter. Dan itu ditekuk, dimasukkan ke perut. Nah, seperti itu. Tekukannya ekstrim, 180 derajat mungkin. Nah, otomatis akan menghasilkan apa? Endapan. Tadi saya ngomong, sungai yang berkelok-kelok saja di kelokannya itu banyak endapan lumpur, apalagi di usus. Maka usus kotor itu tidak mungkin tidak terjadi pada manusia. Pasti terjadi. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sumber penyakit ini adalah perut. Nah, ada 2 perut ini. Yang pertama usus, yang kedua lambung. Mohon maaf, yang pertama lambung, yang kedua adalah usus. Nah, kita bahas usus. Karena adanya endapan yang mengendap di usus ini, maka ketika kita makan, kita minum, sari-sari makanan akan diserap oleh usus ini, otomatis akan melewati tai kita sendiri. Maka sari-sari makanan ini akan terkontaminasi, disebut autointoxication. Ketika jumlahnya sangat banyak, melebihi kapasitas ginjal, ya otomatis kotoran ini akan mengendap di darah, disebut purin atau asam urat, akan menyebabkan sakit senut-senut dan sebagainya. Nah, ternyata usus kotor ini memang penyebabnya adalah karena kita makan. Ini tidak bisa kita hindari. Tetapi ini bisa dipacu percepatannya, atau terpacu ke percepatannya, ini penumpakannya, ini penumpukan kotoran ini. Pemacunya adalah yang pertama, ini kurang tidur atau begadang nih. Kalau laki-laki sering begadang, kurang tidur, maka akan menimbulkan panas dalam. Kenapa terjadi panas dalam? Karena vitamin C dalam tubuh ini akan terpakai. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan ususnya menjadi panas atau disebut panas dalam. Yang kedua, merokok. Nah, merokok ini walaupun nikmat, ya kan, walaupun tidak dilarang, ya tetap efeknya adalah merokok ini akan menghancurkan vitamin C dalam tubuh. Sehingga apa? Sehingga terjadi percepatan terjadinya usus kotor. Yang ketiga, minum kopi. Kalau orang begadang biasanya merokok dan minum kopi, ini pasti ini. Karena minum kopi ini akan memicu terjadinya panas dalam. Nah, lepas dari itu, minum yang pahit-pahit, misalkan temulawak.
minum yang pahit-pahit atau makan daun pepaya atau jamu daun pepaya. Yang pahit ini sifatnya apa? Panas. Dia akan memanaskan usus. Nah, yang pahit ini juga akan membunuh bakteri-bakteri di usus, terutama bakteri-bakteri yang menguntungkan. Banyak terjadinya kekurangan bakteri yang menguntungkan dalam usus akan menjadikan bakteri-bakteri yang merugikan di usus akan berkembang. Bakteri yang merugikan di usus ini atau patogen ini akan memproduksi angin dan akan menjadikan panas dalam. Kemudian terjadinya panas dalam ini, kotoran ini akan mengering dan lengket di usus. Nah, bakteri patogen atau bakteri yang merugikan ini bisa kita ketahui sebenarnya. Dari apa? Yang pertama dari kentut. Kalau kita kentutnya bau sekali, ya otomatis bakteri ini berkembang. Bakteri yang menguntungkan akan terjadi penurunan jumlahnya. Dia kalah oleh bakteri-bakteri yang merugikan atau patogen ini. Lalu bagaimana cara menormalkan usus kotor ini? Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau dalam pengobatan herbal ini membersihkan usus ini disebut colon cleansing. Ini biasanya akan memakai dua hal. Yang pertama sifatnya ini ringan, yaitu herbal murni. Yang kedua, yang sifatnya ini cepat atau agak keras, yaitu herbal yang sudah difermentasi. Kalau herbal murni, pengalaman saya ini ada juga terbagi dua. Yang pertama sifatnya medium, ini herbalnya direbus. Biasanya saya meresepkan itu labu kuning, labu parang, orang Jawa bilangnya waluh, yang biasa kita kolak itu kita rebus dengan gula merah, lalu airnya kita minum. Buahnya juga bisa kita makan atau kita makan. Nah, air itu sebelum kita minum kita kasih air jeruk nipis, lalu kita minum sehari 3 kali. Insya Allah nanti dalam waktu 3-4 hari ini Anda akan mengalami BAB, di mana BAB ini jumlahnya menjadi lebih banyak dari biasanya. Kadangkala sehari bisa sampai 2 kali 3 kali. Nah, ini adalah karena rontoknya tinja yang ada di usus itu. Kenapa kok bisa sampai 2-3 kali dalam sehari? Karena sebenarnya tinja yang kotor ini yang ada di orang dewasa ini, dari penelitian bedah mayat atau autopsi mayat itu, seorang dewasa ini akan membawa tinja yang lengket ini seberat 10-15 kg. Kalau mau lebih cepat lagi, maka labu itu tidak direbus, tetapi labu mentah ini diparut nanti dikasih air, diperes, kasih jeruk nipis, kasih madu, diminum sehari 3 kali. Ini akan lebih cepat.
Kalau yang direbus tuh bisa sampai kadang sampai 2 minggu baru bereaksi. Kalau yang diparut mentah ini biasanya 3-4 hari sudah tuntas membersihkan usus. Kalau mau lebih bagus lagi, sebenarnya minum herbal yang difermentasi. Misalkan susu yang dibuat yogurt. Kenapa? Karena dengan fermentasi dari bakteri ini, bakteri susu atau lactobacillus ini juga akan memerangi bakteri-bakteri patogen yang ada di usus. Maka sebaiknya ketika kita membersihkan dengan herbal yang tidak difermentasi, misalkan labu tadi, nah setelah minum labu itu juga dibarengi dengan minum yogurt 1 gelas seperti itu, sehingga labu itu akan merontokkan tinja yang kering ini tadi. Lactobacillus akan memerangi patogen sehingga menjadi bersih total. Insya Allah seperti itu. Apakah ada bakteri yang lebih bagus daripada bakteri susu? Ya insya Allah tetap ada. Kalau bakteri susu itu sebenarnya habitatnya itu habitat daerah subtropis. Jadi kalau Anda itu tinggalnya di daerah pegunungan yang tinggi, yang dingin, misalkan Bogor, ya cocok. Tetapi kalau Anda itu tinggalnya di Jakarta Utara, ya kurang cocok. Kenapa? Karena pembuatan yogurt itu harus dijaga pada suhu 25 derajat. Ketika suhunya naik, misalkan 28 derajat, bakteri susu itu mati. Buktinya apa? Pembuatan yogurt gagal karena terkontaminasi bakteri yang lain. Ketika yogurt itu diminum oleh orang yang berada di daerah panas, nah ini ya otomatis dia akan masuk ke tubuh, dia akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena terjadi pemanasan tubuh itu suhunya di atas 30 derajat, padahal 28 derajat saja sudah banyak yang mati. Lalu bagaimana caranya minum yogurt yang baik? Minumnya itu setelah isya, kondisi alam sudah agak dingin. Setelah isya nanti minum lagi sebelum tidur, sekitar jam 11, jam 10 minum lagi. Insya Allah itu lebih bagus daripada Anda minum pagi hari, siang hari, atau sore hari. Caranya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah waluh, jeruk nipis, gula merah kalau direbus, kalau tidak direbus berarti madu. Insya Allah seperti itu. Ada nilai lebihnya dari mengkonsumsi waluh atau labu itu herbal yang paling mujarab, paling manjur, paling sempurna yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Kenapa? Karena ini tersurat di Al-Quran. Kita baca kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini satu-satu nabi yang dimakan ikan. Dalam tafsir dikatakan di perut ikan itu Nabi Yunus itu selama 3 tahun. Kalau orang 3 tahun di perut ikan tidak bisa ngomong seperti saya ini, tidak bisa duduk seperti saya ini, duduk nyantai, tidur pun mungkin tidak bisa, tidak mau napas pun susah karena di perut ikan. Ketika ikannya nyumbul ke permukaan, ikannya napas ikut napas, ikannya turun ke bawah laut ya mungkin ikut tidak napas. Kalau kita ini tiap hari bisa terkena sinar matahari karena di perut ikan, ya mungkin tidak mungkin terkena sinar matahari.
susahnya seperti apa. Mungkin hanya satu jerawat saja bisa sekujur tubuh jerawatan semua. Satu panu saja sekecil panu dia akan tumbuh sampai mungkin sampai seluruh kulit tertumbuhi oleh panu-panu. Satu koreng pun dia akan menjadikan borok seluruh tubuhnya. Nah, ini Nabi Yunus ini dalam tafsir dikatakan 3 tahun di perut ikan. Jadi Nabi Yunus ini di perut ikan selalu berzikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, sampai Allah akhirnya memberikan karunia Nabi Yunus ini dimuntahkan dari perut ikan ini ke suatu daratan yang tandus, dan Allah menumbuhkan tanaman yang bernama yaktin. Nah, yaktin inilah labu atau walo, dan Nabi Yunus alhamdulillah diberi karunia sembuh. Maka waloh atau labu ini, sebagaimana Nabi Yunus 3 tahun di perut ikan tidak busuk, labu atau waloh ini kita taruh di atas meja saja selama 1 tahun pun tidak busuk dan tidak kering. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kelapa ditaruh di atas meja, walaupun dia itu cangkangnya itu keras, itu pasti kering, busuk. Buah pinang ditaruh di atas meja, dia akan kering. Buah sawo ketika ditaruh di atas meja dia tidak busuk tapi dia kering. Tapi waloh ini ditaruh di atas meja 1 tahun tidak kering dan dia tidak busuk. Ketika dibuka, bijinya ditanam bisa tumbuh lagi. Ini kelebihan waloh atau labu. Anda bisa membaca buku karya Profesor Hembing Wijaya Kusama tentang labu atau waloh ini. Jadi penelitian labu atau waloh ini super banyak, baik di Belanda, di Jerman, di Amerika, dan di mana-mana. Kandungannya apa, bisa mengobati apa saja, ada di buku itu. Nah, ini sudah termaktub di Al-Quran waloh ini yang namanya yaktin, ini mengobati obat yang Allah ciptakan untuk Nabi Yunus, yaitu otomatis kebelakangnya ikut merasakan juga. Maka kalau sampean itu akan mendapatkan nilai barokah yang lebih ketika mengkonsumsi waloh, ya kirim Al-Fatihah ke Rasulullah Muhammad SAW, ke Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang paling banyak merawikan tentang yaktin ini atau waloh ini yaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan perbanyak zikirnya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Maka minum waloh mengobati usus kotor ini juga sebagai pelaksanaan hadis Rasulullah, yaitu sesungguhnya sumber penyakit ini adalah perut. Nah, karena kita meyakini ya kan akan kebenaran ucapan Rasulullah atau perkataan Rasulullah itu, maka meminum waloh ini bisa dikatakan melaksanakan hadis tersebut, belum lagi hadis-hadis yang lain. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Untuk Anda yang ingin terapi, jadi kalau sudah usus kotor, selain minum jamu ya sebaiknya diterapi pijat refleksi, ada terapi pijat shiatsu, dan ada bekam, titik usus kotor. Nah, itu Anda bisa diterapi di tabib-tabib Basalam yang sudah ada di beberapa kota. Ya, insya Allah sudah meng-Indonesia, boleh dikatakan seperti itu. Nah, alamatnya tabib-tabib Basalam di mana saja? Nah, ini nanti Anda bisa baca di link yang saya berikan di deskripsi dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.